Yang tadi lupain aja. Hari ini kita akan belajar tentang IPv4 dan juga IPv6. Dan juga ada static, dynamic, serta DHCP. Gimana keseruan kita belajar hari ini? Let's go! IPv4 adalah alamat IP pertama yang benar-benar digunakan secara luas di jaringan internet saat ini dengan panjang 32 bit. Namun, IPv4 hanya mampu menyediakan sebanyak 4,3 miliar alamat, yang mana jumlah tersebut dianggap sudah tidak lagi mampu menyediakan alamat bagi perkembangan dunia modern saat ini. Sedangkan penggunaan perangkat digital semakin meningkat drastis, mulai dari laptop, smartphone, server, hingga perangkat IoT seperti kamera CCTV, smartboard, sensor laboratorium, dan perangkat rumah pintar. Dampaknya, IPv4 kewalahan dalam menyediakan alamat-alamat unik bagi setiap perangkat. Untuk mengatasi keterbatasan ini, muncullah teknik NAT atau Network Address Translation yang memungkinkan banyak perangkat memakai satu alamat publik. Tetapi, NAT akan menambah lapisan proses dan dapat memperlambat komunikasi, terutama pada aplikasi yang membutuhkan koneksi langsung dan stabil seperti video conference atau pembelajaran sinkron melalui LMS. Inilah alasan utama munculnya IPv6, sebuah sistem alamat 128 bit yang menyediakan 340 triliun atau skala kuadriliun untuk menyediakan pengalamatan IP, yang mana jumlah tersebut sangat-sangat mustahil untuk bisa habis bahkan jika seluruh pasir di bumi ini diberikan alamat IP. Dengan ruangan alamat sebesar ini, IPv6 menghapus masalah keterbatasan atau kehabisannya pengalamatan IP dan jauh lebih siap dalam memfasilitasi perkembangan teknologi digital serta kebutuhan pendidikan digital saat ini. IP address adalah identitas digital bagi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, sama seperti alamat rumah yang digunakan kurir untuk mengantarkan paket. Alamat IP digunakan untuk mengarahkan paket data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ia menjadi penanda bagi siapa, di mana, dan kemana data harus dikirim. Setiap kali mahasiswa membuka LMS, streaming video pembelajaran, mengakses cloud storage kampus, login ke e-learning, atau mengikuti webinar, perangkat mereka mengirim paket data ke server tujuan melalui alamat IP. Bagi mahasiswa teknologi pendidikan, pemahaman mengenai IP address ini sangat penting karena LMS dan server pembelajaran digital berjalan di atas jaringan berbasis IP, yang mana tanpa IP tidak ada proses login, akses materi, dan juga pengiriman data. Dengan kata lain, IP address adalah fondasi dari seluruh proses pembelajaran digital yang modern. Meski mahasiswa teknologi pendidikan tidak fokus menjadi teknisi jaringan, memahami konsep IP ini bisa membuat kita mampu memahami bagaimana platform pembelajaran itu bekerja, di mana apa saja faktor yang mempengaruhi kecepatan atau keamanan, dan bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Dari perspektif teknologi pendidikan, IPv6 memberikan 3 kontribusi utama, yaitu kecepatan dan efisiensi untuk pembelajaran digital dalam kegiatan streaming video pembelajaran, kelas online via Zoom atau Google Meet, aktivitas sinkron dalam LMS, serta akses konten cloud berukuran besar. Semua aktivitas itu akan berjalan lebih lancar di jaringan yang telah mengadopsi IPv6. Yang kedua, keamanan optimal untuk sistem pendidikan, karena IPv6 ini memiliki enskripsi bawaan melalui IPsec. Kemudian yang terakhir adalah mendukung teknologi pendidikan masa depan, karena IPv6 ini sangat kompatibel dengan ekosistem modern. Dengan semakin banyaknya perangkat dan platform digital di dalam dunia pendidikan saat ini, IPv6 akan menyediakan fondasi yang kokoh bagi proses pembelajaran sehingga tidak lagi mengalami keterbatasan dalam jaringan. Setiap kali kalian membuka e-learning, wifi kampus, atau aplikasi pembelajaran, perangkat kalian membutuhkan alamat supaya bisa terhubung. Itulah yang disebut dengan alamat IP. IPv6 adalah versi alamat internet terbaru yang menggantikan alamat lama. Ibaratnya, ini adalah sistem alamat masa depan untuk dunia digital. Alamat IPv6 terlihat lebih panjang menggunakan huruf serta angka.
tapi fungsi utamanya tetap sama, yaitu menjadi alamat suatu perangkat di internet. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, pengalamatan IPv6 tidak perlu dihafal, yang penting memahami konsepnya. IPv6 bukan hanya untuk teknisi jaringan, tetapi juga untuk calon ahli teknologi pendidikan. Kalian tidak hanya memakai teknologi, tetapi juga harus memahami dasar bagaimana teknologi itu bekerja, agar bisa merancang pembelajaran digital yang efektif. IPv6 hadir sebagai solusi karena alamat IPv4 sudah hampir habis. Akibatnya banyaknya perangkat yang terhubung ke internet dengan panjang 128 bit. IPv6 menyediakan jumlah alamat yang sangat besar sehingga setiap perangkat yang bisa mendapatkan alamat unik. Dalam penulisan alamat IPv6 ada aturan penting, yaitu menghilangkan angka 0 di depan pada setiap blok leading zero omission. Aturan ini membuat alamat IPv6 lebih ringkas dan mudah dibaca dan tidak terlalu panjang. Alamat IP digunakan untuk mengidentifikasikan host dalam sebuah jaringan, sedangkan subnet max berfungsi menentukan jaringan, tempat host berada, dan default gateway menjadi perangkat yang menghubungkan host ke internet atau jaringan luar. Pengamatan statis umumnya digunakan untuk perangkat yang membutuhkan alamat tetap seperti printer dan server. Namun, metode ini rentan terjadi kesalahan karena memerlukan entry manual yang harus disertai pencatatan alamat yang akurat. Di jaringan dengan mobilitas penggunaan tinggi, pengamatan otomatis melalui DHCP lebih efektif. DHCP secara otomatis memberikan alamat IP, subnet max, dan konfigurasi jaringan lainnya sehingga mengurangi beban administrator dan meminimalkan kesalahan. Alamat IP yang diberikan bersifat sementara dan dapat digunakan kembali. DHCP sangat membantu saat penggunaan berpindah jaringan, misalnya di bandara, kedai kopi, di mana laptop akan otomatis memindai IP dari server DHCP. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja DHCP dan cara uji coba DHCP. Dalam konteks mahasiswa teknologi pendidikan yang sedang bekerja dengan jaringan komputer di lab atau saat mengembangkan media pembelajaran, proses DHCP bisa dibayangkan seperti sistem otomatis yang membantu laptop atau perangkat kalian mendapatkan alamat IP tanpa harus mengatur manual. Ketika perangkat dinyalakan, ia mengirimkan sinyal discover ke seluruh jaringan untuk mencari server DHCP. Seperti mahasiswa yang bertanya, ada yang bisa kasih aku alamat jaringan? Server DHCP menjawab dengan offer, yaitu penawaran alamat IP, subnet mask, dan gateway. Jika perangkat setuju dengan penawaran tersebut, ia mengirimkan request untuk meminta alamat itu secara resmi. Terakhir, server memberikan konfirmasi melalui acknowledgement dan mencatat alamat IP tersebut sesuai dengan MAC address perangkat. Dengan proses otomatis ini, mahasiswa tidak perlu repot mengatur jaringan secara manual dan bisa lebih fokus pada proyek atau pembelajaran digital yang sedang dikerjakan. Dengan memahami ini, mahasiswa bisa lebih tahu cara kerja jaringan yang memerlukan koneksi yang stabil dan teratur. Nah, tadi kita udah dengerin tentang static and dynamic assignment serta mengenai DHCP. Nah, kalau dari penjelasan tadi yaitu mengenai static assignment dan juga dynamic assignment, di mana kalau static itu artinya administrator itu mencari alamat IP, subnet mask, dan juga gateway itu secara manual atau ditentukan satu-satu dengan tetap. Lalu kalau dengan dynamic itu dia secara otomatis diberikan oleh server. Secara dynamic artinya itu dengan cara DHCP. DHCP sendiri itu adalah cara otomatis ketika server memberikan alamat IP kepada orang yang merequest nantinya untuk meminta
alamat IP tersebut. Nah, kalau static assignment itu dia cocok untuk perangkat-perangkat yang penting, tetap, dan juga harus tidak berubah-ubah untuk alamat IP-nya. Sedangkan kalau dynamic itu, atau kita bilangnya dynamic assignment atau DHCP, itu dia sangat cocok untuk lingkungan pembelajaran yang luas, lalu juga dengan mobilitas tinggi, efisien, dan juga mudah untuk diatur nantinya. Nah, teman-teman, DHCP itu tentunya dia akan mempermudah dalam pengelolaannya jaringan, lalu juga cocok untuk lingkungan belajar, menghemat waktu dan juga tenaga. Lalu kalau kita bisa katakan pengelolaan jaringannya juga itu sangat cepat dan lancar, tentunya sangat penting untuk kelas yang berbasis digital atau kelas yang penuh dengan teknologi. Demikian.